الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون والمسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah dan maghfirah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat yang begitu besar. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang indah ini dalam rangka memenuhi undangan Allah, memenuhi panggilan Allah. Ibadah yang kita laksanakan sekali dalam seminggu, yaitunya salat fardu Jumat. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit, saudara-saudara kita yang tidak bisa lagi datang ke rumah Allah ini, masih untung kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa untuk memenuhi undangan Allah. Selanjutnya salawat beriringan salam Allahumma salli ala Muhammad kita curahkan kepada tambatan hati, pautan cinta kasih kita, akhir segala nabi, imam segala rasul, yakninya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari ilmu kebodohan kepada ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai judul khutbah kita pada kesempatan hari ini, waktu yang berbahagia ini, marilah kita ambil judul khutbah kita Marhaban ya Ramadan. Tanpa terasa sekarang kita sudah berada di Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Lebih kurang 6 hari lagi kaum muslimin, kita akan menyambut datangnya bulan yang kita rindukan selama ini, bulan yang kita dambakan selama ini, bulan penuh rahmah, bulan penuh maghfirah akan datang ke hadapan kita semua. Khatib yakin kita semua pasti bangga dengan datangnya bulan penuh suci ini, bulan Ramadan ini, kita yakin. Cuman kalau kita memang bangga, bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini, tentu kita harus mempunyai persiapan. Sebab tanpa persiapan yang matang untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan, maka puasa Ramadan kita sia-sia, tidak ada gunanya.
Sebab kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dalam ayat ini kaum muslimin, Allah perintahkan puasa Ramadan ini kepada siapa? Khusus kepada orang beriman. Begitu istimewanya Allah kepada orang-orang beriman ini kaum muslimin. Begitu cintanya Allah kepada kita orang ini, kepada kita orang beriman ini. Dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Bukan seluruh manusia yang dipanggil oleh Allah, bukan ya ayuhan nas, tetapi yang dipanggil, yang diseru oleh Allah ialah ya ayyuhallazina amanu, khusus kepada orang-orang yang beriman. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apa persiapan kita untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan ini? Yang tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada dua persiapan kita untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan ini kaum muslimin. Yang pertama ialah sucikan diri atau bersihkan diri kita. Yang kedua ialah sucikan hati atau bersihkan hati kita. Bagaimana cara kita mensucikan diri? Cara kita mensucikan diri kita ialah dengan membersihkan diri kita dari segala noda dan dosa, dari segala kesalahan dan kekhilafan, kealfaan yang kita lakukan selama ini. Karena yang kita tempuh ini adalah bulan suci, berarti secara otomatis kita harus suci pula untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Yang kedua ialah sucikan hati. Bagaimana cara kita mensucikan hati untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan? Ada 5 syarat yang harus kita tempuh untuk mensucikan hati, membersihkan hati kita untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan ini. Yang pertama ialah minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Itu yang pertama kaum muslimin, minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Mungkin selama ini kita sudah sering minta ampun, kita sudah sering bertaubat, cuman belum sebenar-benarnya bertaubat. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu sebenar-benarnya bertaubat. Kata Imam Al-Ghazali, ada 3 macam syarat orang taubatan nasuha ini. Yang pertama, akui kesalahan yang pernah dilakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Yang ketiga, berjanji akan meningkatkan amal ibadah. Itu yang pertama kaum muslimin. Nah, bagaimana cara kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah? Cara kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah dengan perbanyak istighfar. Seringkalilah kita melafazkan istighfar, kita basahi lisan kita, kita basahi lidah kita dengan perbanyak istighfar dan minta ampun kepada Allah. Kita lihat Rasulullah boleh dikatakan manusia yang paling sempurna di mata Allah, manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kalaupun ada Rasulullah melakukan perbuatan dosa, kalaupun ada Rasulullah melakukan kesalahan, cuman tidak sebanyak dengan kita yang kita lakukan.
Dosa Rasulullah ini sudah dijamin oleh Allah akan dihapus oleh Allah. Sementara Rasulullah selalu melafazkan istighfar dalam sehari semalam itu lebih kurang 100 kali. Itu paling kurang kaum muslimin. Sementara kita manusia yang tidak ada jaminan oleh Allah, sudah berapa kali kita melafazkan istighfar dalam sehari semalam? Sudah berapa kali kita mengucapkan istighfar dalam sehari semalam? Usahakan lebih daripada 100 kali kita melafazkan istighfar. Sehabis salat kita istighfar, sedang perjalanan kita istighfar, sedang makan kita istighfar. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, maka kita basahi lisan kita, kita ucapkan dengan perbanyak istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Itu yang pertama kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua ialah minta maaf kepada kedua orang tua kalau dia masih hidup. Meminta maaf kepada kedua orang tua bukan lantaran kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tetapi setiap hari, setiap menit, setiap waktu kita harus saling memaafkan antara kedua orang tua. Sebab tidak ada seorang anak yang tidak pernah menyakiti hati orang tuanya. Tidak ada seorang anak yang tidak pernah menyinggung perasaan orang tuanya, pasti pernah. Untuk itu kaum muslimin, marilah kita saling memaafkan kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal bagaimana? Kalau orang tua kita sudah meninggal, doakan orang tua kita. Apakah sampai doa seorang anak terhadap orang tua? Insya Allah sampai. Sebab tidak ada dinding penghalang atau pintu pembatas doa seorang orang tua terhadap anak dan doa seorang anak terhadap orang tua. Tidak ada dinding penghalang atau pintu pembatas. Langsung dikabulkan oleh Allah, langsung diijabah oleh Allah. Setelah kita mendoakan orang tua kita, bagaimana cara kita, tanda kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Kita pergi ziarah kubur, kita kotori tangan kita dengan membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di halaman pekarangan makam orang tua kita. Tanda kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga ialah memaafkanlah antara suami dan istri. Mungkin antara suami dan istri sering terjadi kesalahpahaman, sering terjadi pertengkaran, sering terjadi pertikaian. Nah, untuk itu marilah kita saling memaafkan antara suami dan istri. Sekarang tidak dihitung siapa yang salah, apakah si suami yang salah atau istri yang salah. Yang penting tugas kita adalah saling memaafkan antara suami dan istri. Tidak ada gunanya antara suami dan istri tidak saling bertegur sapa. Tidak ada gunanya antara suami dan istri saling mempunyai sifat dendam. Tidak ada gunanya antara suami dan istri saling memarahi. Tidak ada gunanya. Untuk itu kalau kita ingin suci untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan, marilah kita saling memaafkan antara suami dan istri. Yang keempat ialah meminta maaflah antara adik dan kakak. Mungkin antara adik kakak sering terjadi kesalahpahaman, antara adik kakak sering terjadi pertengkaran, antara adik kakak sering terjadi pertikaian. Nah, sekarang kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Marilah kita saling memaafkan antara adik dan kakak. Sebab kata Rasulullah, batas bermusuhan itu paling lama 3 hari. Itu paling lama kaum muslimin. Lewat daripada 3 hari, seluruh amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Kalaupun dia rajin tahajud, rajin duha, rajin melaksanakan puasa Senin Kamis,
sedekahnya rajin, ibadahnya rajin, setiap waktu selalu ke masjid, sementara dia sesama manusia tidak saling bertegur sapa, mohon maaf, seluruh amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah terlebih dahulu. Kalaupun dia rajin tahajud, rajin duha, puasa Senin Kamis selalu dia laksanakan, selalu melaksanakan solat secara berjamaah, sementara dia sesama manusia, dia bertetangga, dia beradik kakak, tidak saling bertegur sapa, mohon maaf, seluruh amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah terlebih dahulu. Mohon maaf. Makanya setiap pagi dan petang seluruh amal ibadah kita distor oleh malaikat kepada Allah. Lalu apa kata Allah? Wahai malaikat, stop amal ibadah orang ini. Kenapa ya Allah? Karena dia belum saling memaafkan antara dia bertetangga. Yang terakhir ialah memaafkanlah kita antara bertetangga. Biar bagaimanapun kaum muslimin, kita pasti butuh tetangga. Terjadi kebakaran di rumah kita, siapa yang dulu tahu? Tetangga. Si terjadi musibah kemalangan di rumah kita, siapa yang dulu tahu? Tetangga. Sementara kita bertetangga tidak saling bertegur sapa, sementara kita bertetangga mempunyai sifat dendam, sementara kita bertetangga tidak mempunyai sifat iri dengki dan segala macam, tidak ada gunanya. Kita yang kita tempuh ini bulan suci kaum muslimin, sementara kita tidak mensucikan diri kita, kita tidak saling memaafkan antara bertetangga, kita tidak saling memaafkan antara adik kakak, kita tidak saling memaafkan antara bersaudara, antara berteman, kerabat, tidak ada gunanya. Kalau ingin puasa Ramadan kita diterima di sisi Allah, untuk itu kaum muslimin, maka saling memaafkanlah kita antara adik kakak, antara suami dan istri, antara karib kerabat, walaupun kepada orang tua kalau orang tua kita masih hidup. Kalau ingin puasa Ramadan kita diterima oleh Allah, kalaupun kita Ramadan nanti kita masih berpuasa, kita masih mendirikan Ramadan, sementara kita sesama manusia belum saling memaafkan, mohon maaf kaum muslimin, apapun yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan nanti, mohon maaf, tidak akan diterima oleh Allah terlebih dahulu. Untuk itu kaum muslimin, masih ada waktu kita, lebih kurang 6 hari lagi dari sekarang, untuk saling memaafkan antara kedua orang tua kalau orang tua kita masih hidup, untuk saling memaafkan antara suami dan istri, untuk saling memaafkan antara adik dan kakak, saling memaafkan antara karib kerabat, tetangga, andai taulan dan segala macam. Kita bersihkan di hati kita, kita bersihkan diri kita untuk saling memaafkan. Sebab kata Rasulullah, orang yang nilai Ramadan tahun dulu sama dengan nilai Ramadan tahun sekarang, dia merugi. Tapi siapa orang yang nilai Ramadan tahun dulu kurang daripada Ramadan tahun sekarang, dilaknat oleh Allah. Mau tidak mau, Ramadan 1444 Hijriah kita jadikan momen yang terbaik untuk meningkatkan amal ibadah kita. Marilah kita persiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan yang tidak beberapa hari lagi akan datang ke hadapan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mendirikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah mendirikan Ramadan, kita sudah persiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan, maka ada janji Allah kepada kita. Apa janji Allah? La'allakum tattaqun.
Allah akan memasang titel kepada kita, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini titel yang paling tinggi kaum muslim. Mudah-mudahan kita bisa mendirikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Camkan fa'duru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul basir. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.